Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok uji efektivitas zeolit sintesis dari cangkang kelapa sawit sebagai absorben limbah warna kain jumputan. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, yaitu Azimi Kurniawan dengan ujung NIM 039, dan juga rekan saya, yaitu Dionisius dengan ujung NIM 004. Langsung saja kita akan masuk ke latar belakang. Jadi di sini adalah latar belakang di mana mengapa kami memilih dua hal, yaitu limbah zat warna dari kain jumputan dan juga memilih untuk limbah dari cangkang kelapa sawit. Yang pertama adalah kita lihat dari sisi limbah zat warna kain jumputan, yang di mana bahwa kita ketahui di Sungai Musi, terutama di Palembang, limbah dari kain jumputan terutama zat warna itu dibuang langsung ke Sungai Musi, sehingga itu menjadi suatu bahaya untuk zat warna di Sungai Musi itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah menumpuknya limbah cangkang kelapa sawit. Dari industri kelapa sawit juga banyak sekali limbah dari cangkang kelapa sawit yang tidak digunakan, sehingga sangat menumpuk untuk limbah cangkang kelapa sawit ini. Maka dari itu, kedua hal ini, yaitu yang pertama adalah zat warna tersebut dan juga dari limbah cangkang kelapa sawit itu, dapat kita manfaatkan sebagai absorben untuk limbah warna kain jumputan. Baik, kita akan masuk ke bagian rumusan masalah, yang dimana ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana sih tingkat efektivitas dari zeolit dari cangkang kelapa sawit sebagai absorben pewarna limbah cair dari kain jumputan. Jadi di sini kita akan melihat efektivitasnya dari zeolit ini tuh dapat menyerap dari si pewarna limbah cair kain jumputan. Dan yang kedua itu adalah bagaimana sih tingkat efektivitas zeolit dari cangkang kelapa sawit terhadap kadar BOD, COD, dan juga TSS limbah cair kain jumputan. Jadi kan kita ada parameter ya teman-teman, ada BOD, COD, dan juga TSS. Nah, kita akan lihat di sini untuk efektivitas dari zeolit itu untuk menyerapnya. Baik, untuk tujuan penelitian itu ada dua juga. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari zeolit tersebut dari cangkang kelapa sawit sebagai absorben pewarna limbah cair kain jumputan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas zeolit dari cangkang kelapa sawit dalam mengurangi kadar BOD, COD, dan juga TSS limbah cair kain jumputan. Untuk manfaat penelitian itu juga ada dua. Yang pertama adalah untuk penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari limbah cangkang kelapa sawit dan juga limbah cair warna kain jumputan, dan dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. Kita ada memiliki tunjangan pustaka, ada tiga hal. Yang pertama itu adalah kadar silika pada abu sawit dari cangkang kelapa sawit berkadar 76,2% berat. Hal ini memungkinkan abu cangkang kelapa sawit itu layak digunakan sebagai sumber silika pada sintesis zeolit menurut Zahrina tahun 2007. Dan juga menurut Sutarti dan Rahmawati 1994, zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal aluminium silikat terhidrasi yang mengandung ion alkali atau alkali tanah, yang dimana ion-ion tersebut dapat diganti oleh kation lain dan dapat juga menyerap air secara reversibel. Dan terakhir adalah tentang absorpsi. Absorpsi itu menurut IATMI tahun 2008 merupakan proses pengumpulan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuatnya masuknya bahan dan mengumpul dalam satu zat penyerap. Pada absorpsi, ada yang disebut dengan absorben dan juga absorban. Absorben merupakan zat penyerap, sedangkan absorbat merupakan zat yang diserap. Di sini ada beberapa alasan mengapa kami memilih zeolit. Yang pertama adalah karena zeolit itu merupakan suatu absorben yang memiliki pori yang banyak. Yang kedua, zeolit itu memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi. Yang ketiga, zeolit itu memiliki kapasitas penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbon aktif selaku absorben lainnya. Dan yang keempat itu zeolit dapat diaplikasikan dalam rentang suhu yang luas sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai absorben. Dan yang terakhir adalah karena zeolit itu dapat disintesis dari limbah cangkang kelapa sawit yang banyak mengandung silika dan alumina sebagai bahan dasar pembuatan zeolit dengan metode hidrotermal. Untuk ini akan saya serahkan ke rekan saya, yaitu Dionisius, untuk Dion dipersilakan. Oke, terima kasih Azimi untuk kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kita gunakan pada penelitian ini. Oke, yang pertama itu ada furnace. Untuk alat itu ada furnace, terus ada kertas saring, ada corong kaca, Erlenmeyer 500 ml, labu ukur 250 ml, timbangan digital, labu leher 3, pengaduk, gelas beker atau gelas kimia 500 ml, kalorimeter, pipet volume 50 ml, dan juga ember atau baskom. Untuk bahannya sendiri kita gunakan cangkang kelapa sawit, natrium hidroksida, aluminium hidroksida, aqueous, asam klorida, limbah cair kain jumputan, zat warna metilen biru, dan juga zat warna rodamin B. Oke, next. Nah, metode penelitian yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada studi pustaka, dan yang kedua ada eksperimen. Studi pustaka ini ditujukan untuk mengumpulkan data-data dan teori yang terkait yang diperlukan pada penelitian ini. Misalnya cara pembuatan zeolit serta prosedur absorpsi dari zeolit itu sendiri. Yang berikutnya itu adalah metode eksperimen.
yang ditujukan untuk melaksanakan rancangan pengujian yang sudah disusun oleh peneliti. Oleh karena pada masa pandemi, maka pelaksanaan penelitian itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Next. Nah, berikutnya kita ke proses pembuatan. Secara garis besar, yang pertama yaitu pembuatan larutan natrium silikat, kemudian pembuatan natrium aluminat, dan juga sintesis zeolit. Untuk prosedur pengujian sendiri ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu sampel dengan konsentrasi yang sudah ditentukan, itu dimasukkan ke labu layer 3 yang sudah dilengkapi dengan stirrer atau pengaduk. Lalu adsorban zeolit pada jumlah tertentu itu dimasukkan ke dalam larutan zat warna dan juga pengaduk dihidupkan pada kecepatan tertentu. Pada selang waktu tertentu, waktu yang ditentukan, sampel diambil dengan pipet ukur untuk diukur absorbansinya dengan kalorimeter. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan parameter keseimbangan maka dilakukan variasi, yaitu perendaman zeolit, terus perbandingan massa absorban dengan volume limbah, lalu kecepatan pengadukan saat absorpsi, dan juga pengaruh konsentrasi awal larutan zat warna. Nah, yang pertama kita ke perbandingan perendaman zeolit. Kita gunakan variabel bebasnya natrium hidroksida dan juga HCl. Untuk variabel tetap adalah massa dari absorban, volume dari larutan, kecepatan putaran pengaduk, serta konsentrasi awal larutannya. Untuk pengambilan sampel itu dilakukan setiap 10 menit sekali dalam selang waktu 1 jam. Parameter yang diukur itu adalah konsentrasi zat warna, BOD, COD, dan juga TSS-nya. Berikutnya kita ke perbandingan massa absorban dengan variabel bebas massa absorban per volume limbah. Itu pertama kita gunakan 1 gram per 200 ml dan yang kedua 2 gram per 200 ml. Variabel tetap berupa jenis perendaman zeolit, volume larutan, kecepatan putaran, dan juga konsentrasi awal larutan. Pengambilan sampel masih sama seperti tadi, 10 menit sekali selama 1 jam. Parameter yang diukur adalah konsentrasi zat warna, BOD, COD, dan juga TSS. Untuk pengaruh putaran pengaduk saat proses absorpsi itu digunakan variabel bebas rotasinya. Yang pertama gunakan 40 rpm dan juga yang kedua 80 rpm. Untuk variabel tetap itu yang digunakan adalah jenis perendaman zeolit, volume larutan, massa absorban, dan juga konsentrasi awal larutan. Pengambilan sampel tetap sama 10 menit sekali selama 1 jam dan juga parameternya masih sama. Oke, next. Nah, di sini yang terakhir adalah pengaruh konsentrasi awal larutan zat warna. Di sini digunakan variabel bebas berupa 10 ppm konsentrasi zat warna dan juga 20 ppm konsentrasi larutan zat warna. Variabel tetapnya adalah jenis perendaman zeolit, volume larutan, massa absorban, dan juga kecepatan putaran pengaduk. Pengambilan sampel ditetapkan 10 menit sekali selama 1 jam seperti sebelumnya. Namun untuk parameter yang diukur hanyalah konsentrasi zat warna setelah diabsorpsi. Okay, next. Kelebihan dan manfaat dari zeolit sintesis ini. Yang pertama itu bernilai ekonomis, terus memiliki kandungan silika yang tinggi, dan juga yang terakhir dapat digunakan pada beberapa proses kimia. Oke, ya, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dionisius untuk penyampaiannya. Jadi teman-teman semua itu merupakan hasil presentasi kami terkait judul riset kami yaitu uji efektivitas zeolit sintesis dari cangkang kelapa sawit sebagai absorban limbah warna kain jemputan. Untuk itu di sini kami akan membuka sesi pembahasan yang akan dilaksanakan oleh kelompok selanjutnya. Mungkin untuk pembahasan dapat dilaksanakan dari sekarang. Mungkin untuk kelompok dari Kak Lutfi dan juga Kak Rosida, dipersilakan untuk membahas. Oke, terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan hasilnya tadi. Mungkin dari kelompok kami ada pertanyaan mengenai tadi ada untuk pengambilan sampelnya itu diambil setiap 10 menit sekali pada pengaruh zat warnanya ya. Terus mungkin dapat dijelasin gimana kalau kita ngambil sampelnya itu kurang dari 10 menit atau lebih dari 10 menit.
Itu aja sih dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk Kak Rosida pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab ya Kak. Nah, mengapa di sini kalian mengambil waktu 10 menit dalam interval waktu 1 jam? Itu dikarenakan kami menganggap bahwa 10 menit itu merupakan waktu paling optimal Kak. Karena apa? Karena misalnya kita ambil dalam waktu yang kurang dari 10 menit, maka kami takutkan dari pencampuran zat organik tersebut itu belum tercampur secara merata gitu Kak dalam interval waktu tersebut gitu. Maka di sini kami bulatkan untuk mengambil interval untuk waktu 10 menit dalam 1 jam. Dan kalau kita ambil dalam waktu yang lebih dari 10 menit, kami takutkan juga itu akan melebihi waktu optimal sehingga dapat membuat endapan juga di sana gitu kan. Maka dari itu kami mengambil waktu 10 menit ini dan juga disesuaikan dengan waktu 1 jam, maka kami akan mengambil 6 sampel kan. Karena kalau misalnya kita ambil tidak bulat seperti itu, takutnya sampelnya akan berantakan seperti itu Kak. Apakah sudah cukup jelas kan? Jadi 10 menit itu udah waktu optimal ya untuk pengambilan sampelnya? Iya Kak, untuk itu kami menganggap di sini udah optimal. Dan juga itu Nah, disesuaikan dari beberapa penelitian sebelumnya juga, dia ambil 10 menit juga. Jadi udah mengacu pada penelitian sebelumnya juga Kak. oke, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Masida. Baik, mungkin karena juga sudah selesai sesi tanya jawab atau pembahasan. Oh ya, mungkin dari pembahasan untuk kelompok kami, apakah ada yang mau dibahas Kak terkait penyampaian dan lain sebagainya? Sudah cukup? Cukup bagus. Ya, mungkin cukup. Baik, sudah cukup ya Kak. Baik, terima kasih untuk itu. Sekarang kita akan langsung lanjut ke sesi penilaian yang akan dinilai dari kelompok Kak Matius Delvin dan juga Kak Valentina Siagian. Untuk itu dipersilakan Kak. Jadi kita masuk ke penilaian ya. Mungkin dari aku udah cukup bagus ya. Mungkin nilai dari aku 92. Baik, untuk penilaian dari kelompok Kak Valin dan juga Kak Matius itu 92. Terima kasih sebelumnya Kak. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada forum untuk kelompok selanjutnya dapat menjelaskan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, apa untuk share screen-nya udah terlihat? Sudah Kak? Ya, mungkin bisa dimulai ya. Baiklah, selamat siang semuanya. Jadi pada kali ini kami akan memaparkan proposal penelitian kami dengan judul optimalisasi sintesa bioetanol gel dengan menggunakan bahan baku ampas tebu. Next. Merupakan anggota kelompok 30 dengan anggota Muhammad Lutfi Al-Fayad dan Rosida Zatul Iza dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Haja Istris Kurnia Dewi MSc. Next. Untuk bab satunya, untuk latar belakang, di sini bahan bakar yang berasal dari minyak bumi itu kan merupakan sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui, sehingga permintaan beserta harganya semakin meningkat. Nah, salah satu untuk menghemat bahan bakar yang berbahan fosil adalah dengan mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Bioetanol merupakan salah satu energi alternatif yang memiliki beberapa kelebihan, seperti sifat etanol yang dapat diperbaharui melalui fermentasi dan ramah lingkungan karena emisi karbon dioksidanya yang rendah. Nah, etanol ini dapat digunakan sebagai bahan pembakar, tetapi karena sifatnya yang berbentuk cair maka berisiko tumpah, maka dibuat dalam bentuk dengan bahan pengental tertentu agar dapat memiliki bentuk yang kurang berisiko tumpah ketika dipindahkan. Nah, pembuatan etanol menjadi gel ini dapat memperpanjang penggunaan dari etanol ini sendiri, bahkan bisa menjadi bahan pembakar pengganti spiritus dan parafin. Next. Nah, rumusan masalah yang kami angkat ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jumlah starter terhadap bioetanol gel dalam uji pembakaran, bagaimana pembentukan dari bioetanol gel, dan terakhir bagaimana pengaruh jenis gelling agent terhadap karakteristik bioetanol gel. Next.
hipotesa sementara terhadap rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, jumlah starter yang digunakan itu dapat mempengaruhi pemurnian bioetanol yang terbentuk. Kemudian bioetanol ini dapat mempengaruhi lama waktu nyala bioetanol gel. Dan gel dapat dibentuk dengan mencampurkan etanol dengan karboksimetil selulosa CMC. Komposisi pencampuran akan mempengaruhi karakteristik dari gel yang dihasilkan. Dan jenis gelling agent yang digunakan akan mempengaruhi karakteristik pada bioetanol gel yang berbentuk seperti viskositasnya. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pembuatan bioetanol gel, untuk mengetahui pengaruh jumlah starter, dan mengetahui pengaruh jenis gelling agent terhadap karakteristik bioetanol gel yang dihasilkan. Next. Selanjutnya ini ada ruang lingkup. Kami akan membuat dalam bentuk variabel-variabel. Di sini variabel bebasnya itu seperti jumlah starter fermentasi yang digunakan, ada 100 ml, 200 ml, 300 ml, dan 400 ml. Dan lama waktu fermentasi 7 hari ini merupakan variabel tetapnya. Dan penggunaan dua jenis gelling agent yang berbeda dan ada perbedaan konsentrasinya yang digunakan seperti 1:2, 1:5, 1:8. Ini juga merupakan variabel bebas. Next. Next. Langsung tinjauan pustaka aja lah. Nah, pertama itu adalah kandungan lignoselulosa. Selulosa ini merupakan biopolimer paling melimpah di alam dalam bentuk yang tidak murni, yaitu berupa ikatan senyawa kompleks lignoselulosa yang terdiri dari gabungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa yang bersumber dari tanaman kayu ditemui bersama dengan selulosa, hemiselulosa, pati, dan lignin. Nah, selulosa ini merupakan komponen karbohidrat rantai lurus dengan glukosa sebagai monomer penyusunnya, di mana antar monomernya ini dapat dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Solubiosa merupakan monomer dari selulosa yang dapat dikonversi menjadi glukosa. Next. Ampas tebu ini merupakan salah satu alternatif sebagai bahan bakar pembuatan bioetanol. Ampas tebu merupakan limbah berserat dari batang tebu melalui proses penghancuran dan ekstraksi. Ampas tebu ini seperti halnya biomasa yang lain, terdiri dari 3 penyusun utama, yaitu ada selulosa, hemiselulosa, lignin, dan sisanya unsur penyusun lainnya. Ampas tebu sebagian besar mengandung lignoselulosa. Next. Nah, ini kira-kira struktur ampas tebu. Jadi yang paling banyak itu merupakan selulosa. Kalau dalam bioetanol gel ini, emang kandungan yang paling banyak kita gunakan itu adalah selulosa dan hemiselulosa. Next. Baik, ke bagian selanjutnya, yaitu pretreatment bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan pembuatan bioetanol gel harus dilakukan pretreatment terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk pembuatan bioetanol sendiri itu harus tidak ada kandungan ligninnya. Dan nama pretreatment ini disebut dengan delignifikasi. Delignifikasi adalah suatu proses pendahuluan untuk menghilangkan kandungan lignin pada material berlignoselulosa, sehingga hasil dari proses tersebut sudah berupa selulosa dan kemurnian yang cukup besar. Jenis-jenis pretreatment itu ada 3. Yang pertama pretreatment fisika, pretreatment kimia, dan pretreatment biologis. Selanjutnya, setelah melalui tahap pretreatment, akan dilanjutkan ke tahap hidrolisis. Hidrolisis itu adalah merupakan proses pemecahan polisakarida di dalam sel lignoselulosa, yaitu selulosa dan hemiselulosanya menjadi monomer gula seperti glukosa. Hidrolisis selulosa yang sempurna akan menghasilkan gula glukosa, sedangkan yang hemiselulosa akan menghasilkan gula pentosa dan heksosa. Jenis metode hidrolisis ini adalah hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatik. Dan hidrolisis asam sendiri terbagi menjadi 2 dengan kepekatan dari asam yang digunakan. Selanjutnya, bioetanol akan difermentasi. Fermentasi ini merupakan proses konversi produk hasil hidrolisis menjadi bioetanol oleh mikroorganisme seperti ragi, jamur, dan bakteri.
Bioetanol ini diproduksi dari dari glukosa melalui proses fermentasi secara anaerob. Proses fermentasi etanol ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu di mana merupakan proses metabolisme mengubah 1 mol glukosa menjadi 2 mol piruvat. Proses keduanya yang terjadi secara anaerob, di mana piruvat difermentasi lagi menjadi 2 mol etanol dan menghasilkan 2 mol karbon dioksida. Produk yang kami akan sintesa sendiri merupakan bioetanol gel. Bioetanol gel itu merupakan bahan semi padat yang berwarna bening dan digunakan untuk memasak ataupun memanaskan masakan. Secara umum, bioetanol gel atau yang sering disebut dengan sternogel dijual dalam bentuk refill atau kemasan dalam kaleng. Bahan pengental tersebut perlu ditambahkan dalam membentuk gel. Bahan pengental yang dapat digunakan itu adalah gel atau polimer organik seperti gum alam, karboksimetil selulosa atau CMC, karbopol, dan polietilen. Di sini terdapat penelitian terkait sebelumnya, di mana merupakan hal yang sama dengan kami teliti sekarang ini, tapi di sini hanya menggunakan satu jenis gelling agent, di mana yang digunakan merupakan karbopol. Jadi didapatkan dengan variasi karbopol sekitar 1,2 gram, 1,5 gram, dan 1,8 gram, didapatkan hasil terbaik penggunaan karbopol sebanyak 1,8 gram dan NaOH sebanyak 1 ml, menghasilkan gel yang mengalir, dan karakteristik gel bioetanolnya memiliki nyala api sekitar 237 detik, residu pembakaran 0,03 gram, nilai kalor 33.064,25 kJ per kilogram, dan bioetanol yang dihasilkan dengan proses tersebut adalah 5 gram. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022, dilakukan di 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Rekayasa Proses Produk Industri dan Laboratorium Unit Operasi Jurusan Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Berikut alat-alat dan bahan yang diperlukan. Dalam prosedur penelitiannya secara besar ada pertama proses pembuatan starter, di mana starter ini digunakan bahan baku yang belum siap akan di pretreatment dahulu dengan pretreatment alkali atau penggunaan NaOH. Selanjutnya akan dilakukan proses hidrolisis asam encer, kemudian akan difermentasi dengan menggabungkan starter tersebut dengan bahan baku yang sudah dihidrolisis. Selanjutnya, bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi akan dipurifikasi dengan cara distilasi, kemudian akan dibentuk bioetanol gel dengan dicampurkan gelling agent seperti CMC dan karbopol. Analisa yang kita lakukan di sini ada 3. Yang pertama, uji yield bioetanol, kedua, uji kadar bioetanol, yang ketiga, uji kadar karakteristik bioetanol gel, serta uji pembakarannya. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin untuk selanjutnya masuk ke dalam sesi pembahasan, bagi pembahas yaitu Matius Delvian dan Valentina Siagian dapat membahas hasil presentasi kami. Baiklah, saya izin membahas dari kelompok kalian. Secara keseluruhan sudah bagus. Terus saya ingin bertanya sih pada kelompok kalian. Kan kalian tadi kan menggunakan bioetanol gel. Nah, kalau analisa dari kalian, kenapa kalian menggunakan bioetanol gel? Kenapa tidak menggunakan bioetanol yang cair yang pada umumnya gitu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Matius atas pertanyaannya. Mungkin ya untuk
jawaban pertanyaan itu tergantung dari kegunaannya. Kegunaan bioethanol gel sendiri itu sudah dikenal untuk sebagai pemanas atau bahan bakar untuk memasak ya. Dan biasanya itu dikaitkan dengan juga namanya soft gel. Jadi kalau misalnya dibilang secara umum bagusan bioetanol atau bioethanol gel, bioetanol itu memiliki manfaat yang lebih luas gitu. Tetapi bioethanol gel sendiri memiliki keuntungan di mana dia nggak bisa resiko tumpahnya tidak ada gitu. Maksudnya kurang beresiko untuk tumpah. Terus umur dari pembakarannya lebih panjang. Hal-hal keuntungan tersebut yang bisa membantu bioethanol gel itu menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil seperti spiritus atau parafin. Sehingga untuk hal yang mana yang lebih baik untuk bioetanol atau bioetanol gel tergantung dari produk tersebut ingin digunakan untuk apa gitu. Mungkin kembali ke situ. Bagaimana dari Matius? Apa ada tanggapannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudara Lutfi. Ya, terima kasih Saudara Matius. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya ya, di mana merupakan sesi penilaian bagi kelompok penilai dapat melakukan penilaian untuk Azimi dan Dionysius. Dipersilakan. Baik, izin Kak Lutfi, saya mewakili kelompok dari Azimi dan saya. Untuk penilaian sendiri, kelompok kakak sudah cukup lengkap pembahasannya, dan juga untuk penilaian kami memberikan nilai 93. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Lutfi. Baik, terima kasih kepada kelompok penilai. Mungkin karena berakhirnya dari presentasi kami serta pembahasan dan penilaian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke forum. Dipersilahkan kelompok selanjutnya untuk presentasi. Oke. Ini. Apa sudah terlihat di layar? Sudah Kak. Oke. Baiklah, selamat siang teman-teman semua. Saya Matius Delvian dan rekan saya Valentino Zakaria Siagian. Kami akan mempresentasikan tentang inovasi sintesis mesoporus silika hasil incineration bottom S dari limbah medis untuk adsorpsi limbah cair tekstil sintetik. Next. Abstrak. Limbah medis menjadi salah satu limbah yang meningkat secara drastis di Indonesia sejak kasus COVID-19 mulai meluas di Indonesia di awal Maret tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, limbah medis yang dihasilkan dari penanganan virus corona mencapai 1.008 ton terhitung hingga 8 Juni 2020. Penanganan limbah medis sejauh ini dianggap paling efektif oleh pemerintah menggunakan metode insinerasi di mana limbah medis dimasukkan ke dalam insinerator melalui 2 tahap pembakaran dengan suhu 800 derajat Celcius. Limbah medis yang telah dibakar menghasilkan insinerator bottom S yang mengandung banyak logam berat, salah satunya silika sebanyak 58,8%. Hingga saat ini, proses pengolahan limbah cair tekstil biasanya menggunakan reagen, ozonisasi, fotokemikal, karbon aktif, filtrasi membran, hingga koagulasi. Untuk pemanfaatan mesoporus silika sendiri biasanya digunakan sebagai bahan campuran dalam proses cat. Penelitian yang akan dilakukan yaitu memanfaatkan mesoporus silika dari insinerator bottom S sebagai absorber limbah cair warna tekstil. Spesifikasi mesoporus silika yang diperoleh akan diuji standar dan efektivitas dengan metode SMBAT dan FTIR. Limbah warna tekstil yang telah selesai diproses akan diujikan dengan COD, BOD, dan TSS agar disesuaikan dengan standar. Dengan adanya penelitian ini akan diperoleh inovasi mesoporus silika dan dari incinerated bottom S limbah medis yang dapat berperan menjadi absorben limbah warna. Lanjut, Mak.
Kemudian permasalahan. Yang pertama, bagaimana karakteristik mesoporus silika dari incinerated bottom ash limbah medis terhadap uji SEM, BET, dan FDIR. Yang kedua, bagaimana kemampuan absorpsi mesoporus silika yang terbuat dari incinerated bottom ash limbah medis terhadap pengurangan kadar COD, BOD, TSS dalam limbah tekstil. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pH terhadap kualitas mesoporus silika dari incinerated bottom ash. Kemudian tujuan yang pertama, untuk mengetahui karakteristik mesoporus silika dari incinerated bottom ash limbah medis terhadap uji SEM, BET, FDIR. Yang kedua, mengetahui pengaruh kemampuan absorpsi mesoporus silika yang terbuat dari incinerated bottom ash limbah medis terhadap pengurangan kadar COD, BOD, TSS dalam limbah tekstil. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pH dalam peningkatan kualitas mesoporus silika. Next. Lanjutin. Manfaatnya, mesoporus silika dapat diaplikasikan pada pengolahan limbah cair pada industri tekstil dan industri sejenisnya. Yang kedua, penelitian ini melaporkan karakteristik mesoporus silika paling optimal sebagai pedoman untuk pengembangan ilmu pengolahan limbah, terutama limbah cair tekstil. Untuk ruang lingkup penelitian, bahan baku yang digunakan adalah berasal dari limbah hasil insinerasi bottom ash. Variabel bebas yang digunakan adalah hasil insinerasi bottom ash dan juga konsentrasi NaOH. Serta variabel kontrol yang digunakan adalah suhu pada proses insinerasi 80 derajat selama 4 jam dan suhu proses sintesa mesoporus 50 derajat Celcius. Lanjut, Pak. Kemudian untuk metodologi penelitian, alat yang kami gunakan ada oven, stirrer, botol PP, peralatan glass lab, SEM JSM 6510LA, spektrofotometer inframerah, SAA Quantrachrome Quadrasorb Evo, spektrofotometer UV phase, pH meter, thermostatic water bed, dan filter membran 0,22 mikrometer. Yang kemudian ada bahan yang pertama bottom ash insinerasi limbah medis, yang kedua ada limbah cair tekstil, yang ketiga ada cetyl trimethyl ammonium bromide, yang keempat ada KNO3 4 molar, yang kelima ada Cl2 molar, yang keenam NaOH, ketujuh metilen blue, dan yang kedelapan ada kertasarin. Next. Untuk prosedur penelitian, mungkin singkat saja. Yang pertama itu ekstraksi silika dari bottom ash hasil insinerasi limbah medis proses selulosa. Bottom ash hasil insinerasi limbah medis yang akan dipakai pada penelitian kali ini diperoleh langsung dari unit insinerator Rumah Sakit Matusin Palembang. Ekstraksi silika dari bottom ash dilakukan dengan proses disolusi alkali. Awalnya bottom ash di-treat dengan penambahan HNO3 4 molar dengan rasio 1:3. Lalu diaduk selama 24 jam pada temperatur 20 derajat Celcius. Setelah itu campuran tersebut didiamkan selama 48 jam agar spesies silika dapat mengendap. Lalu disaring untuk memisahkan bottom ash yang sudah di-treat dari larutan yang mengandung byproduct. Disolusi silika dari bottom ash yang sudah di-treat dilakukan melalui penambahan padatan NaOH dengan rasio 1:0,8 dalam aqueous dengan rasio liquid per solid sebesar 25. Kondisi operasi optimal yang diperoleh yaitu temperatur sebesar 75 derajat dengan waktu lama reaksi 48 jam. Lalu campuran tersebut disaring dan didapatkan ekstraknya yaitu natrium silika yang akan digunakan sebagai prekursor sintesis mesoporus silika. Ini diagram dari prosedur kerjanya. Lanjut. Yang kedua ada sintesis mesoporus silika, di mana sintesis mesoporus silika ini dilakukan dengan metode kooperatif self assembly mechanism. Kemudian cetyl trimethyl ammonium bromide yang berfungsi sebagai surfaktan kationik ditambahkan ke larutan silikat yang sudah terekstrak dari bottom ash dengan rasio molar optimum yang diperoleh, yaitu sebesar 0,16:1. Kemudian campuran tersebut dipanaskan dalam temperatur 80 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan variasi pH larutan, diturunkan secara perlahan dari 10, 8, 6, 4, dan 2 dengan menggunakan larutan HCl 2 molar selama 3 jam. Kemudian suspensi yang terbentuk dipindahkan ke wadah tertutup dan dibiarkan selama 72 jam pada temperatur ruangan.
Lalu endapan yang terbentuk dipisahkan dengan penyaringan, lalu dicuci dengan aqueous dan dikalsinasi pada suhu 650 derajat Celcius selama 6 jam untuk menghilangkan surfaktan yang tersisa. Next. Nah, ini ada diagram alir dari proses kedua tersebut. Lanjut. Untuk prosedur ketiga itu yaitu uji kemampuan mesopodosilika dalam menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS pada limbah cat tekstil. Limbah cat tekstil diperoleh dari pengrajin kain jemputan yang ada di Kota Palembang. Pertama, 0,1 gram sampel mesopodosilika ditambahkan ke dalam labu yang berisi limbah tekstil sebanyak 100 ml. Selanjutnya, labu yang berisi sampel ditaruh dalam termostatik water bath dan diaduk dengan kecepatan 160 rpm selama 1 jam agar mencapai kesetimbangan. Terakhir dilakukan pengujian kadar COD, BOD, dan TSS limbah tekstil yang diberi dan tidak diberi perlakuan penambahan mesopodosilika. Metode uji BOD dilakukan berdasarkan SNI tentang cara uji kebutuhan oksigen biokimia atau BOD. Uji BOD memiliki prinsip utama yaitu perhitungan selisih antara kadar oksigen terlalu spesimen yang sudah ditambahkan dengan bibit mikroba dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya, metode uji COD dilakukan mengacu pada SNI 066989-2/2004 tentang cara uji kebutuhan oksigen kimiawi dengan reflux tertutup secara spektrometri. Prinsip utama dari uji COD ini adalah dioksidasi senyawa organik oleh CrO2O7 dalam reflux menghasilkan CR3+. Prinsip utamanya adalah penyaringan sampel uji menggunakan kertas saring, lalu padatan yang tertahan dikeringkan sampai mencapai massa konstan. Nah, ini untuk proses penelitian ketiga diagram alirnya. Yang terakhir ada penutup, demikianlah proposal penelitian yang berjudul Inovasi Sintesis Mesoporus Silika Seal Incineration Bottom S dari limbah medis untuk absorpsi limbah cair tekstil sintetik disusun dengan baik. Penulis berharap penelitian ini dapat dilakukan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang baik serta berharap adanya persetujuan atas proposal yang telah penulis susun. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahas. Baik, izin Kak Matius, Bapak kami ingin berikan sedikit pembahasan. Untuk penyampaian dari Kak Matius, dari kelompok Kak Matius itu sudah sangat baik. Dan juga saya memiliki pertanyaan lebih spesifik ke metode analisa yang digunakan. Seperti yang disampaikan tadi, itu digunakan metode analisa SEM, FTIR, dan juga BET. Mungkin Bapak Kak Matius bisa menjelaskan kenapa digunakan ketiga analisa tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Dionysius. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan tentang analisa kenapa kami menggunakan 3 analisa tersebut. Mungkin untuk 3 analisa ini biasanya digunakan dalam pembuatan sintesis katalis ataupun absorben. Karena katalis dan absorben itu memiliki sifat yang sama. Kami di sini membuat absorben yang digunakan untuk menyerap zat warna pada air yang sudah atau limbah cair yang sudah tidak sesuai dengan mutu standarnya lagi. Jadi yang pertama itu kami menggunakan analisa SEM. SEM itu adalah scanning elektron mikroskopi. Jadi singkatnya, SEM ini digunakan untuk menganalisa struktur mikronya. Karena dalam analisa efektivitas suatu absorben, suatu katalis diperlukan atau kita perlu tahu berapa porus itu adalah pori. Berapa ukuran porinya. Jadi kalau misalnya kita belajar semakin kecil ukuran porinya berarti semakin efektif harusnya. Jadi dia bisa menyerap lebih banyak gitu. Terus kita
pakai juga FTIR. Ini FTIR ini paling umum. Kita tahu juga FTIR ini gunanya untuk mengetahui gugus dari satu bahan gitu. Misalnya nih, kita masukkan tadi, misalnya kita dapat tadi Mesoporus silica. Kita uji nih pakai FTIR, terus dapatlah gugusnya. Apa dia memang memiliki komposisi silika di dalam absorbennya. Jadi ini penting juga untuk mengetahui seberapa banyak silika pada absorbennya. Karena silika itu kita tahu punya efektivitas yang tinggi dalam menyerap. Yang ketiga itu kita pakai BET atau metode Browner, Emmet, dan Teller. BET, disingkat BET. Jadi BET ini singkatnya juga menentukan luas permukaan material tersebut serta efektivitasnya dalam menyerap. Dan hampir sama sebenarnya sama SEM tadi. Bedanya BET ini lebih kayak untuk solid. Jadi 3 analisa ini cukup untuk mengetahui seberapa efektif mulai dari ukuran gugusnya serta tingkat absorpsinya. Itu aja sih. Oke, baik. Makasih Kak Valen atas penjelasannya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ke sesi penilai. Ya, baik. Mungkin dari saya sendiri, kelompok penilai. Ya, untuk kelompok Valentino Zacharias Yagian ini udah cukup baik untuk penyampaian dan penelitian yang ingin dikerjakan. Dari kelompok kami akan memberi penilaian 91 untuk kelompok Valentino Yagian dan Matius Delvian. Mungkin cukup dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Matius. Terima kasih. Baik, demikian berakhirlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.